Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Halim Ilhas Kamaludin. Kali ini balik lagi sama kita, tapi di sesi UAS, geng. Jadi dalam rangka UAS di tengah pandemi COVID, jadinya kami buat video. Nah, di hari ini saya itu UAS untuk mata kuliah bank dan kelembagaan. Jadi disimak videonya ya. Yang pertama, menurut saudara, bagaimana perkembangan teknologi komputer saat ini pada sektor perbankan? Ya, kalau dilihat, teknologi komputer sudah cukup canggih. Tentu sudah mulai keluar e-banking, store tunai melalui ATM, lalu bisa PayPal melalui HP gitu. Bisa juga segala transaksi hanya melalui HP gitu. Jadi sudah cukup maju kalau dilihat dari segi komputerisasi. Juga sistemnya sudah lebih simple, nggak ribet. Nah, itu menurut saya. Lalu nomor 2, ketika saudara menggunakan fasilitas internet pada perbankan, apakah saudara sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dampak positif dan negatif ya? Sudah, karena yang pertama, kalau kalian buka di sistem perbankan yang berbasis internet, otomatis kalian menggunakan data pribadi, dan data kalian otomatis bisa kapan saja bocor kalau keamanan bank dihack. Nah, lalu dampak yang positifnya ya bentuknya kalian lebih mudah menggunakannya gitu. Jadi nggak perlu capek-capek ke bank, via phone juga bisa gitu. Lalu 3, kejahatan di dunia perbankan saat ini sudah banyak jenisnya. Silakan saudara jelaskan jenis kejahatan. Salah satunya saya ambil contoh penipuan nomor call center. Di bank-bank itu di ATM itu biasanya ada nomor call center yang palsu. Nah, cara mereka menipunya, mereka meletakkan nomor yang palsu, lalu nanti menelpon seakan-akan mereka seperti petugas bank, dan mereka mengarahkan, biasanya kalau bukan petugas bank, untuk transfer ke ATM seseorang, meminta nomor PIN, lalu meminta nomor rekening beserta data pribadi. Nah, seperti itu biasanya penipuan jenis call center. Masih banyak yang lainnya. Oke, lanjut. Nomor 4 ya. Jelaskan yang saudara pahami tentang mengenai diskusi kelompok 2, 6, dan 1. Kelompok 1 tentang uang. Ya, jadi uang di sini sebagai nilai tukar ya terhadap benda. Dulu sistemnya barter, sekarang udah pakai uang. Kemana-mana kalian bisa nilai tukar melalui uang. Jadi nggak perlu barang pakai barang. Nah, terus di sini contohnya itu kayak uang, ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu uang cash, logam, kertas, dan uang giral itu contohnya cek giro, payment melalui HP, kredit card, kartu ATM, itu uang giral. Nah, lalu apa lagi ya? Ya, segitu yang saya pahami mungkin untuk uang ya, definisi uang yang dibahas oleh kelompok 1. Lalu ada jenis nomor kelompok 2, itu membahas soal bank. Oke, bank di sini sebagai sarana investasi menurut saya. Sarana investasi, lalu juga sebagai penunjang inflasi, dan juga bisa sebagai penyeimbang atau pemantau nilai mata uang dengan benda gitu. Contoh, agar tidak terjadi inflasi antara uang dan benda. Nah, itu juga salah satu fungsi dari bank. Bank sih yang saya ketahui saat ini banyak contohnya ya. Kalau bank itu menurut saya, bank itu ada bank sentral ya. Bank sentral itu kayak BI contohnya. Nah, BI itu ya tanggung jawabnya kayak tadi, mengawasi kegiatan-kegiatan ya, berupa untuk mengatur kestabilan ekonomi juga bisa. Itu tugasnya dari BI biasanya, atau bank sentral. Baru ada bank umum. Bank umum ini tempat kita menyimpan atau meminjam uang, dan ini biasanya kita juga bisa untuk investasi. Ini biasanya bank konvensional, atau juga ada yang disebut dengan bank syariah. Banyak prinsipnya di dalam bank umum ini ya, contohnya kayak BNI, Mandiri, dan yang lainnya. Banyak contohnya. Baru
Ada yang satu lagi namanya Bank BPR. Bank BPR itu bank perkreditan rakyat, tapi dia nggak boleh melakukan penyimpanan melalui cek, karena yang hanya boleh menyimpan melalui cek dan giro adalah fungsi dari bank umum, dan bank BPR tidak boleh. BPR hanya bisa melakukan simpan pinjam dan sekaligus ya seperti pembayaran tagihan dan yang lain-lain. Nah, itu setahu saya untuk bank BPR ya. Lalu ada apa lagi ya? Iya sih, kalau menurut saya itu yang saya ketahui dari kelompok 2. Lalu kita masuk ke kelompok 6, ada Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini yang dimaksud bank sentral tadi. Dia untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap mata uang lain atau terhadap benda dan jasa. Nah, itu fungsinya Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Nah, jadi bank ini sangat berfungsi sebagai negara kita. Setiap negara memiliki salah satu bank sentral. Salah satunya kalau kita itu Bank Indonesia. Dah, nomor 5, bagaimana proses bagi hasil pada bank syariah? Oke, profit sharing bagi hasil. Di mana pendapatan usaha dari bank syariah, setahu saya ya, dari bank syariah, mereka melakukan sejumlah kesepakatan dalam akad untuk nilai bagi hasil. Contoh, sebelum bank syariah memberikan pinjaman, dia biasanya melakukan pengecekan terhadap nilai investasi yang akan diberikan. Contoh, dia membuka mebel, berapa bakal bisa keuntungan investasi yang diberikan ke situ. Jadi dia biasanya menimbang dulu. Setelah menimbang, dia dapat angka nilai untuk investasinya yang cocok, baru dia berikan kepada nasabah. Dan setelah itu diberikanlah sistem yang namanya pembiayaan dari bank. Contoh, dia membantu modal investasi sebesar 11% atau 10% gitu. Nah, itu nanti setelah dia berinvestasi, baru ada yang namanya sistem bagi hasil. Nah, di sini cara perhitungannya itu 70-30 atau 65-35 gitu kan, atau 60-40. Nah, sistem penghitungannya seperti itu bagi hasil. Nah, itu yang dimaksud dengan bagi hasil untuk bank syariah ya. Oke. Ya, menurut saya sampai di sini yang saya pahami dan saya bisa berikan ke kalian. Semoga bermanfaat, diambil positifnya, geng. Sampai ketemu di lain waktu, di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.